Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ready Astra. Sobat, ini adalah kipas angin berdiri sobat. Mereknya adalah Sky sobat ya, mereknya Sky. Ini kerusakannya sobat, ini dinamonya terbakar sobat ya. Dan kita pada pertemuan ini tidak membicarakan masalah perbaikan dinamo sobat ya, karena ini sudah parah gitu. Jadi kita akan mengganti sobat ya, mengganti dinamo Sky ini dengan dinamo RRT sobat, dinamo RRT. Tentu ada beberapa perbedaan sobat ya antara dinamo RRT dengan Sky ini, terutama di lubang ini sobat. Di lubang kedok ini ya, di lubang kedok ini sobat, ini beda jarak ya. Jadi tidak lurus atau tidak center dengan lubang kedok dinamo RRT ya. Kemudian perbedaan lain yaitu leher dinamonya sobat ya. Leher dinamonya beda. Nanti ini mungkin kita ganjel lah begitu sobat ya di sini ya. Kita ganjel di sini supaya dia bisa masuk ke baut sini sobat. Ke baut sini ya. Ini karena kita tahu baut ini adalah tempatnya di sini sobat ini. Di cowakan ini ya. Di cowakan ini. Ya, begitu ya, di cowakan. Ini sobat ya, perhatikan ini. Yang kita perhatikan ini sobat, 71 kali 16. Ini ya. 71 kali 16 maksudnya apa? Adalah ini sobat. Ini lebar keren ini sobat, ini besi ini. Lebar besi keren ini adalah 71 sobat tuh. Ya, 71. Kemudian tebalnya sobat 16 mili ya. Jadi lebar keren ini 71 mili, kemudian tebalnya ini 16 mili. Ya, jadi jangan menggunakan yang 66 kali 16 sobat ya, karena banyak ini. Banyak modelnya, ada yang 66 kali 16, ada yang 71 kali 16. Kita gunakan 71 kali 16 sobat ya. Kemudian jarak ini sobat. Ini jarak leher dinamo untuk dinamo RRT adalah sekitar 58 mili. Ya, 58 mili ini atau 5 cm, 8 ya, 5,8 cm. Kemudian dari atas ke cowakan sini, ini ke cowakan sini, ini adalah sekitar 4,9 cm ya. Jadi dinamo RRT ini sobat yang mendekati ya, yang mendekati dengan dinamo Sky ya. Makanya saya pilih dinamo RRT ya, dinamo RRT. Oke sobat, apakah ini bisa kita pasang di Sky? Langsung saja kita eksekusi sobat. Ini kalau beli dinamo ini sobat, dinamo RRT ini belum ada fuse ya sobat ya. Fuse adalah pengaman panas, ini dia. Ini ya, nih. Oke ya, langsung saja. Saya tidak akan memvideokan bagaimana cara memasang fuse karena sudah ada di video saya, di konten saya. Saya skip ya sobat ya, saya skip karena untuk durasi. Langsung saja kita pasang fuse sobat. Ya, ini sobat sudah saya pasang fuse ya, tuh fuse ya. Ya, tentunya yang perlu diperhatikan adalah fuse harus nempel pada kawat lilitan sobat ya. Banyak yang bertanya, itu katanya kurang nempel ya, karena ini mungkin efek daripada kamera ya. Sebetulnya ini nempel ya. Ya. Kemudian kita ikat ya, dekat kepalanya ini kita ikat dengan tali tis begitu ya. Oke, setelah kita selesai memasang fuse, tentunya kita pasang kembali sobat. Ini sudah kita kasih ya dengan Nico Grace sobat. Ini adalah Nico Grace. Kalau sobat belum punya Nico Grace ya bisa gunakan sementara dengan ini sobat ya. Ini minyak mesin jahit sobat ya, atau Singer oil dicampur dengan oli mesin kendaraan. Ini ada di konten saya sobat. Gunakan ini aja ya untuk pelumas. Kemudian kita pasang kembali sobat. Kita pasang kembali ini bagian belakang. Kita masukkan asnya, kita putar. Ya, kemudian sebelah depan kita putar.
Ya ini sobat, ini diperhatikan sobat ya, setelah kita membaut dinamo ini, 4 baut kita pasang, ini akan seret sobat tuh. Dia akan seret ya, kenapa? Karena posisi busing depan dan busing belakang ini tidak center ya. Tidak center karena bekas dipasang baut ini. Rumusnya adalah sobat, kita ketok sobat. Kita ketok ya, sekali atau 2 kali boleh lah ya. Di as bagian depan sini kita ketok ya, dengan obeng. Kita lihat di arah kemana, kita ketok saja sobat. Ya begitu. Maka dia akan lancar sobat. Kalau masih kurang lancar, bagian belakang boleh juga kita ketok sobat. Kita ketok kira-kira miring kemana, maka dia akan lebih lancar sobat ya. Sekarang kita bongkar kipas angin sekainya. Ya, jangan lupa baut-bautnya kita pasang kembali sobat supaya tidak bingung. Kemudian ini kita kendorkan pengunci leher dinamo. Kemudian kita tarik ke atas begitu. Ya, kita lepaskan saja dulu sobat ya. Kita lepaskan dinamonya ya. Ini ada baut 2 ini. Ya, oke. Ya, ini. Jadi skrup ini sekaligus mengunci daripada saklar speed ya ini. Oke, terbuka. Jadi saklar speed adanya di sini sobat ya. Ya, begitu ya, tuh. Gitu ya. Ya. Nah, ini ada tuasnya, tuas daripada saklar speed, dia masuk ke lubang sini. Ya, ke lubang sini, kemudian ini mutar begitu sobat ya. Ini mutar begitu ya. Ini kabel dari dinamo kita lepaskan dulu sobat. Ada 4 kabel ini. Jadi untuk sekai, dinamo sekai yang asli itu dia ada warna abu-abu ini, warna abu-abu ke strum langsung ini, ke colokan. Kemudian speed, ada speed 1 warna hijau, speed 2 kuning, kemudian speed 3 atau cepat ini yang paling kencang adalah putih. Hijau, kuning, putih ya untuk speed. Kemudian untuk strum langsung adalah abu-abu ini. Ini kita lepaskan dulu. Ya. Gitu ya. Ya, untuk melepaskan kabel-kabel speed sobat di saklar ini karena dia sistem jepit ya. Ini bisa kita colok sobat begitu ya. Kemudian kita tarik begitu ya. Colok pakai kawat nih. Colok pakai kawat kemudian kita tarik. Oke, tuh. Sistem jepit ya nih. Kita colok pakai kawat, kita dongkrak, kemudian kita tarik. Kemudian ini kita tarik ke atas sobat ini kabelnya begitu. Nah, coba kita perhatikan sobat perkabelannya ya nih. Ini sekai yang asli ini warna abu-abu, ini adalah strum langsung, kemudian hijau, kuning, putih ini speed sobat ya. Hijau, kuning, putih ini speed. Hijau speed 1, kuning speed 2, kemudian putih speed 3. Nah, kalau dinamo RRT sobat, ini ciri-cirinya begini sobat. Strum langsung adalah hitam. Ya, ini. Kalau di sekai adalah abu-abu ini, maka di RRT adalah hitam strum langsung, kemudian speednya adalah biru, biru speed 1, kemudian putih ini speed 2 dan merah speed 3 atau paling kencang ya. Ya, ini. Oke. Baik sobat, sekarang kita setting tinggi leher dinamo sobat ya. Kita tahu bahwa ketinggian leher dinamo ini sampai dengan cowakan ini adalah untuk masuk ke leher soang sini sobat ya, sampai dengan baut ini. Ini kalau yang baru sobat, ini yang RRT, dinamo RT, kalau kita masukkan begini ya tuh mentok sobat ya. Dia masih longgar ya di sini di atasnya tuh. Karena kepanjangan sobat. Untuk itu kita ganjel sobat ya. Kita ganjel. Bagaimana cara ganjelnya? Ini kita ukur aja sobat yang lama sobat.
Ini yang lama sampai dengan cowakan ini kita ukur. Ini adalah 3,6 cm ya sobat ya, atau 36 mili. 36 mili. Oke, kita ikutin saya sobat di sini ya. Ya, dinamo yang baru kita besarkan dulu. Kita ukur 36 mili ya. Kita kasih toleransi 1 mili ya. Jadi 37 mili sobat. 37 mili ya, segini. Ya, ini dia sobat. Nah, jadi ini kita ganjel sobat ya. Sisanya ini kita ganjel. Ya, kenapa perlu kita ganjel sobat seperti yang ini, yang model lama ini kan ada ganjelnya nih. Ini supaya posisinya tidak mentok sobat. Nih, kalau ini kita masukkan begini. Ya, ini kalau kita masukkan begini supaya ini tarikan gearbox ini, besi tarikan gearbox ini dia tidak mentok ke sini. Oke. Nah, begitu juga dinamo yang baru kita ganjel sobat. Jadi sobat bisa cari pipa ya, pipa plastik lah begitu ya, yang masuk ke sini ya, begitu ya, untuk ganjel. Nah, ini saya banyak stok ini. Nah, ini banyak stok sobat tuh. Dia bisa masuk ya. Diameter lubangnya 1 cm sobat. Kalau sobat nggak punya, kalau sobat mau mudah lah begitu ya, mau cepat ya tinggal ganti aja pakai ini sobat nih. Ini pakai seal karet ya, atau karet seal tabung gas ini. Itu. Ini kita masukkan aja ke sini sobat. Iya tuh. Tuh ya. Ya, kita gunakan 2 sobat, bisa ini. Kebetulan udah saya ukur cocok ya. Tuh. Pakai 2 sobat. Ya, kemudian ring yang lama ini kita lepaskan tuh. Kita masukkan ke sini. Tuh. Ya. Apakah cocok? Iya, bisa sobat tuh. Ya. Jaraknya pas ya, cowakannya ke baut pengunci. Tuh. Ya. Coba kita kunci. Ya, lalu kita putar kiri kanan, kita tarik ke atas, dia mentok atau nyangkut di baut, berarti sudah sesuai sobat tuh ya. Jadi bisa diganjel pakai karet seal tabung gas tuh sobat tuh. Kemudian di sini kita pasang ring sealnya ya, ring sealnya nih yang tipis gitu ya. Ya, tapi karena saya punya stok pipa ini, sobat ini. Jadi saya pakai ini aja ya. Ya, yang kita butuhkan 37 mili ya, atau 3 cm,7 cm. Ini kita masukkan begitu. Kita ukur lagi 3,7 sobat ya. Kita kasih toleransi 1 mili. 3,7 berarti segini ya. Nah, ini kita potong sobat ya. Ya, ini dia hasilnya sobat tuh ya. Kemudian kita ratakan lah ya dengan batu asahan begitu ya. Ini kita masukkan ke sini begitu. Kemudian ringnya kita pasang bolak-balik begini, nggak apa-apa ya. Sekarang kita masukkan ke bodinya sobat. Ini kabel kita masukkan ke sana. Kemudian kita masukkan lagi ke sini. Ya, gitu. Nah, ini keluar di belakang sini.
keluar di belakang atau di bawah ya, di bawah sini kita tarik. Ya, kita pasang ringnya, kita masukkan ke sini. Ya, gitu ya. Kemudian kita kunci. Oke. Ya, mengunci dia. Oke. Kalau ini seret ya, sobat ya. Kiri kanannya seret, bisa dikendorkan ya bautnya. Oke. Ya, kita pasang tarikan gearboxnya ini ke sini. Kemudian kita baut. Oke, kita goyang sobat supaya dia ada toleransi ya, tuh. Ya, jangan sempit sobat ya. Nah, ini sobat ini ya. Sekali lagi saya jelaskan, ganjel leher dinamo ini sobat. Ganjel ini berfungsi untuk supaya ini tiang daripada tarikan gearbox ini, besi ini tidak menyentuh ke sini sobat, ke bodi dinamo ya, makanya diganjel. Oke. Oke, yang atas sudah selesai. Sekarang kita pasang kabelnya sobat. Ya, kita siapkan ini perlengkapannya sobat ini. Kemudian ini kabel yang hitam sobat untuk setrum ya. Kemudian yang biru putih merah ini untuk speed 1 2 3 ini karena kepanjangan ya, kita potongnya segini sobat. Nanti sobat atur aja ya kebutuhannya ya. Ya, ini speed kita kletek ya, kita pelintir begitu. Kita kletek, kita pelintir supaya nguncup ya sobat ya. Kabelnya supaya nguncup. Ya, begitu. Kemudian ini sobat, ini bagian bawah sobat ya. Ini bagian bawah ini. Jadi begini posisinya. Kemudian ini kita masukkan sobat. Kita lihat angkanya jangan sampai terbalik. Angkanya di atas begini. Ini kita masukkan ke sini. Ya, gitu. Nah, jadi angkanya begini sobat ya. Ini kita tahu ada cowakan nih sobat nih. Ini ada cowakan ini masuk ke sini. Nih ke tiang tarikan speed. Nah, jadi begini tuh. Jadi dia mentok ya tuh. Ya, tuh sobat, perhatikan ya tuh. Jadi kalau ini terbalik dia nggak bisa sobat ya tuh. Mengganjal. Makanya kita taruh di sini tempat cowakan nih. Oke, tuh. Untuk itu sekarang kita masukkan saja ini speednya sobat ini. Nih, cara masukkan kabel speed. Kalau saya begini sobat, ini saya tekuk begini ya. Nah, begitu. Saya tekuk ke kabel ya. Ini speed 1 biru. Speed 1 biru adalah ini angka 1 nih. Kita masukkan ke sini. Jadi nanti kabelnya ini sobat nih, kawat tembaganya kejepit sobat gitu maksudnya ya. Ya, kita masukkan saja begini. Kita dorong. Ya, oke, menjepit tuh. Ya, kelihatan ya sobat ya. Speed 2 putih. Ini kawat tembaganya agak panjang ya, kita kletek, kemudian kita tekuk. Kita tekuk ke arah kabel begini. Nah, ini kawat tembaganya supaya dia tergencet sobat di lidah speed sini ya. Speed 2 adalah ini. Iya, kita dorong. Oke. Tuh. Speed 3 merah. Ya, ini kita tekuk lagi ke sini. Ya, kawat tembaganya kita tekuk begitu. Kita masukkan speed 3 mana? Ini speed 3 ini. Ya, kita arahkan ke bawah gini supaya tergencet. Oke, sip, keras. Ya, kemudian ini kabel dari colokan sobat ini. Ini kebetulan dari colokan hitam dan biru. Yang satu hitam masuk ke saklar speed line ya, ini tulisan L ini atau netral 0. Kemudian yang satu lagi dari colokan kita sambungkan ke kabel hitam setrum dari dinamo sobat. Begini. Ya. Kemudian kita tutup.
Oke, tuh. Ya, selanjutnya nih saklar speed kita pasang di sini sobat nih. Ini saklar speednya kita dorong dulu ke sini. Iya, begini sobat tuh. Oh, begitu ya. Ini yang ada tiangnya ini kita masukkan ke sini sobat nih. Ke tempat coakan. Nah, begini ya, tuh. Oke, kemudian ini saklar speednya kita masukkan. Ini kabelnya kita dorong ke dalam dulu. Kita dorong ke dalam begitu. Kemudian ya, ini tiang saklar speed ini tiangnya ini kita masukkan ke sini. Ya, begitu. Kabel-kabelnya kita dorong ke dalam sobat ya, supaya rapi dan tidak tergencet begitu. Tuh. Ini saklar kita masukkan ke sini. Ya, kita luruskan lubang skrupnya begitu. Kemudian kita tutup. Ya, gini. Ya, kita tahu ini ada tiangnya sobat nih. Tiang ini supaya posisinya di situ sobat ya. Kemudian ini ada cowakan di sini. Kita ketemukan dengan cowakan juga begini. Ya, begitu. Masuk. Ya, itu. Lubang saklar speed harus lurus sobat ya. Kalau sobat kesulitan bisa pakai kawat dulu sobat ya. Bantuan kawat. Ini kita colok dulu sobat supaya dia lurus begitu ya, tuh. Dengan saklar speednya. Ya, lubangnya sudah lurus. Kita masukkan. Kita masukkan skrup. Ya, kita kunci. Oke, satu lagi. Jadi untuk meluruskan lubang saklar speed dengan lubang bautnya kita gunakan kawat sobat ya, sebagai alat bantu. Jadi kita masukkan kawat dulu supaya lubang bautnya lurus begitu ya. Oke, sip. Oke, sip. Tuh. Ini jadinya sobat. Ya, ini 0, kemudian 1, ini ada tanda panah ini. Ya. 2, 3, kembali lagi ke 0. Sekarang kita tes sobat pakai listrik. Kita colokkan ke listrik. Kemudian kita putar speed 1 ini. Speed 1 kita putar. Oke, berputar sobat tuh. Ya. Ke kanan kiri. Sekarang ke kanan. Sekarang ke kiri. Ya, rupanya kalau ke kiri dia lebih panjang sobat ya. Ke kiri dia lebih panjang. Nah, dia ke kiri ini lebih panjang nih sobat. Kalau ke kanan lebih sedikit ya. Ya, tapi ini masih masuk dalam kategori normal lah sobat ya. Karena kalau kita setting juga nggak bisa sobat, nggak bisa kita setting karena ini sudah emang dudukan tarikan gearboxnya begini. Ya. Jadi walaupun tidak simetris tapi masih oke sobat, masih oke tuh kiri kanannya. Ya, kiri kanannya masih oke walaupun ke kiri dia agak lebih dalam ya. Oke, kita matikan sobat. Ya. Jadi jawabannya untuk kipas angin Sky ini bisa menggunakan dinamo RRT ya sobat ya, dinamo RRT ini. Baik sobat, selanjutnya kita setting lubang kedok ya, lubang kedok dinamo nih. Ya, kita tahu lubang kedok ini untuk Sky dia tidak sama dengan kipas angin yang lainnya sobat ya, beda.
Kita setting ya, ini sobat. Kita perhatikan di bawah sini sobat, ini di bawah sini supaya tidak mentok ke sini ya, ke leher soang ya ini. Ya, lihat ini sobat. Nih. Jadi supaya tidak mentok ke sini sobat ya, dan ke leher soang ya ini. Kedok ini tidak boleh mentok. Jadi lubang daripada kedok ini sobat, lubang kedok harus ada di tengah-tengah as ya, begini ya. Di tengah-tengah as, tapi dia mentok di bawah sini sobat. Nah, di sini mentok nih. Nih, di bawah sini mentok nih. Untuk itu ini kita coak ya sobat ya, kita coak ya. Supaya ini ada di posisi tengah ya. Seberapa kita kira-kira aja begini. Ya, berarti ini kita coak sobat nih. Ya nih. Nih setelah saya ukur, ini kita coak aja sini sobat. Ya, begitu ya. Ya, nih. Ya, ini kita coak ya. Ya, kita gunakan flame gun. Ya, ini dia flame gun. Hati-hati sobat. Kalau sobat nggak punya alat bakar ini ya di kompor lah begitu ya. Ini saya gunakan cutter ya, spesial. Oke. Kita coba lagi apakah dia masuk di tengah-tengah. Nah, itu sobat tuh ya, lubang bautnya dia tidak center sobat ya, tidak center. Untuk itu satu-satu sobat ya, satu-satu coba. Ini kurang bawah nih sobat, ini lubang yang bawah ini kurang ke bawah ya. Jadi satu-satu lubangnya sobat ya, kita buat lurus ya atau center ya. Ini kita opalkan ke bawah gitu. Iya, kita bikin opal ke bawah begitu. Ya pokoknya bagaimana caranya sobat ya. Ini lubangnya kita luruskan ya. Masih jauh sobat. Ya. Ya sobat, ini karena masih mentok nih sobat ya. Ini di bawah ini masih mentok nih, kita coak ya sobat. Ya karena ini belum pas juga sobat, ini kita coak ya sobat ya. Karena ini tidak masalah sobat, ini dicowak juga tidak masalah. Iya begitu. Tuh ya, kita coak lagi sobat ya. Namanya juga modifikasi sobat, pasti ada yang kita rubah-rubah ya. Karena apa sobat, ini mesin dinamo Sky ini sulit di pasaran sobat. Jadi kita pakai yang banyak di pasaran aja ya, untuk RRT banyak gitu. Ya, ini kita coak lagi sobat tuh. Pokoknya sobat kalau merubah yang bawah ini nggak masalah sobat ya. Yang penting baut ini lurus ya dengan dinamonya. Ya, kita coba ini kita luruskan ya, pas sobat tuh. Ya karena yang bawah mentok ke ini stopper ini sobat ya, stopper jaring ini. Ini kita ganti sobat, jangan palanya yang besar gini ya. Kita ganti yang kecil gini palanya ya, supaya dia bisa masuk ke sini. Ya, masuk tuh. Diganti bautnya sobat, kepalanya jangan yang besar ya. Tuh, yang bawah juga sudah kita coak ya supaya tidak mentok ke leher soang tuh. Nah tinggal dua lubang ini sobat nih, lubang kiri kanan ini dia kurang center juga ya, atau kurang lurus. Jadi ini kita coak ke bawah. Nah, kita kasih tanda begitu. Kemudian ini kita coak ke samping sini ya begitu ya. Kita coak tuh sobat, kita bikin opal. Kita coak ke bawah sini, ke bawah ya. Kemudian yang sebelah sini kita coak ke sini, kita kasih tanda ini.
Coba kita coba lagi sobat. Ini kayaknya sudah lurus ini ya. Ya, jangan terlalu kencang dulu. Ya, masuk. Belah atas. Ya, sebelah samping kiri. Ya, masuk sobat tuh. Tuh. Kita kencangkan. Oke, masuk sobat tuh. Jadi yang penting lubangnya lurus ya sobat ya. Diluruskan ya lubang bautnya. Kemudian kalau di bawah ini mentok tinggal dicowak ya sobat ya, tinggal dicowak supaya kedok mesin tidak menyentuh leher soang ya. Tuh ya, sudah bagus lah ya. Coba kita tutup ya. Ya, lubangnya lurus, bagian belakang kita baut. Ya, udah tuh. Wah, ini tidak bisa diputar sobat. Kenapa ini jadi keras ini? Karena baut ini terlalu dalam sobat ya. Kalau demikian ini kita ganti ya sobat. Baut belakangnya kita ganti ya, supaya dia tidak tembus ke as. Ini ya, ini kepanjangan sobat. Ya, kita ganti yang pendek sobat. Kita luruskan dulu. Oke. Oke, sip. Tuh, keras dia. Kita putar asnya. Oke. Sip. Ya, terakhir sobat kita pasang tarikan gearbox sobat, karena yang model lama adalah begini sobat ya. Dia sistem cowak tuh. Ya, karena tarikan gearboxnya beda nih sobat nih. Dia menggunakan yang ini ya, begitu ya. Untuk gearbox yang baru ini dia pakainya yang begini sobat, yang pakai baut ya. Ya, langsung saja kita kasih baut kecil ini tuh. Kita pasang tarikan gearbox. Ya. Oke, sip. Tuh. Ya. Ya, sekarang kita tes dengan listrik. Ya, speed kita putar 1. Oke. Ya. Dia tidak mentok sobat ya, bagian bawahnya ya tuh. Tidak ada suara-suara yang mengkhawatirkan atau gesekan-gesekan, dia normal. Kemudian swing kiri kanannya juga dia, walaupun ke kiri agak dalam sobat ya, agak ke dalam, ke kiri agak jauh, tapi kita anggap normal lah sobat ya, kita anggap normal. Speed 2 makin kencang. Speed 3. Demikian sobat tutorial kita bagaimana cara merubah dinamo Sky. Kita menggunakan dinamo RRT sobat. Nyatanya bisa sobat ya, bisa. Namun ada beberapa bagian yang kita modif seperti lubang ini, lubang baut ini, lubang kedok mesin kita bikin opal ya, karena tidak lurus dengan lubang dinamo. Kemudian bagian bawahnya kita cowak sobat, supaya kedok mesin ini tidak menyentuh ke leher soang ya. Hasilnya begini tuh, kita cowak. Ya, sempurna sobat. Demikian tutorial kita, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.